Selamat malam kepada Ibu Bapak yang sudah hadir dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat datang pada forum yang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat diskusi, pertukaran pikiran, pertukaran pengalaman dari kami Kerja Riset Analisis Dirgakara, organisasi yang merupakan perhimpunan alumni STM Dirgakara, serta berbagai jaringan yang sampai dengan saat ini turut menyumbangkan pemikiran, gagasan, dan upaya bersama kami. Kerat mengambil tema besar, yaitu menyambut 100 tahun Indonesia Merdeka sebagai tema yang menghantar pada bidang-bidang kajian yang dihadirkan kepada masyarakat. Tema pada malam hari ini sebetulnya tema yang tidak asing sebetulnya, apalagi kalau Ibu Bapak memang punya pengalaman yang amat praktis mengenai bidang ketenagakerjaan. Kita semua memahami bahwa bidang ini cukup memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung pada situasi ekonomi, tetapi juga pada situasi sosial kita pada hari ini. Teori-teori ekonomi diajukan mengenai bidang ini, ketenagakerjaan, begitu juga teori-teori normatif bidang hukum, begitu juga dengan teori-teori sosial yang memang semuanya turut menyumbangkan perdebatan pada hari ini mengenai bidang ketenagakerjaan. Pada kesempatan malam ini, kawan kami, Tutur Suito, memberikan beberapa bahasan yang menjadi pembanding dari studi-studi yang sudah saya sampaikan tadi. Pembanding dalam arti kita punya kesempatan untuk merenungkan, memikirkan kembali mengenai apakah sebagaimana yang kita pikirkan mampu menciptakan kesejahteraan atau mungkin punya problem-problem yang kurang lebih bersifat problem adaptasi terhadap bentuk-bentuk ekonomi modern, begitu juga problem-problem yang terkait dengan urbanisasi. Tutur Suito sudah banyak mendalami bidang ini cukup lama. Saya cukup kenal dengan Tutur Suito sejak tahun 90-an di bidang pendampingan buruh, dan juga Tutur Suito banyak berkecimpung dalam bidang HRD ya, Human Resources. D-nya apa, Tur? Development. Human Resources Development. Jadi bidang yang mungkin dalam bidang ketenagakerjaan dianggap kunci karena terletak di tengah antara serikat buruh dan employer, si pengusaha. Saudara kami, Tutur Suito, juga memperkenalkan banyak analisis terkait bidang ketenagakerjaan ini, sebagaimana yang juga dikerjakan Tutur Suito di waktu luangnya, spare time dia di dalam Suito Consultant and Associates. Dalam bidang ini, Tutur Suito memberikan banyak insight, tips mengenai bagaimana undang-undang ini sesuai pada maksudnya, artinya mencermati kelebihan sekaligus kekurangannya dan tantangannya pada situasi terkini. Baik, dengan demikian kami mempersilahkan Tutur Suito untuk berbagi pengalaman, berbagi pemikiran mengenai bidang ketenagakerjaan, dan juga nanti kami mempersilahkan Ibu Bapak untuk jika sudah ada pertanyaan yang melintas di benak, dipersilakan untuk ketik di chat atau mungkin nanti disampaikan juga melalui bicara. Tapi kalau dirasa sudah merasa perlu bertanya, silakan disampaikan di chat. Saya lupa menyampaikan nama saya Henry Thomas Simarmata.
Saya anggota dari KERA dan saya turut dalam proses-proses riset yang dikerjakan oleh KERA. Dengan demikian mungkin saya persilakan kepada Tutur untuk menyampaikan pemikirannya, kajiannya. Kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Hendri Thomas Simarmata. Saya pada kesempatan malam ini akan sedikit mereview mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan dari masa ke masa dan kemudian nanti ada analisa filosofis. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk rekan-rekan dan terima kasih karena pada kesempatan ini bisa join bersama kami. Saya juga ucapkan selamat datang untuk Pak Wuryono. Pak Wuryono itu adalah guru saya ketika menghandle hubungan industrial di area Cikarang. Oke, nanti mungkin Pak Wuryono bisa memberikan insight-insight juga dalam pemaparan kami berikutnya. Oke, saya akan mulai saja mengenai presentasi pada malam hari ini. Yang pertama adalah saya akan membahas mengenai 3 undang-undang yang cenderung lebih sosial. Satu adalah mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Dari tahunnya sendiri kita sudah tahu bahwa itu undang-undang yang lahir di awal-awal kemerdekaan. Dan di undang-undang ini kita lihat ada pengaturan mengenai P4P. P4P itu adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan. Dan itu ada di 2 area, P4D dan P4P. Yang P itu pusat, yang D itu daerah. Lalu undang-undang ini juga mewadai keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh itu diakui dalam tata pemerintahan dan itu masuk dalam undang-undang ini. Dan ada pengaturan mengenai berperkara di P4P seperti apa saja atau P4. Berikutnya saya akan lanjut ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 64. Nah, ini adalah tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Nah, yang cukup menarik di undang-undang ini adalah di bagian menimbangnya. Di sini benar-benar itu bahasanya Bung Karno kelihatan sekali bahwa untuk menjamin ketentraman kepastian bekerja bagi kaum buruh di samping tani, jadi tak buruh sama tani disejajarkan, yang harus menjadi kekuatan pokok dalam revolusi dan harus menjadi sokok guru masyarakat adil dan makmur seperti tersebut dalam manifesto politik, gitu kan, beserta perincian-perinciannya dan sebagainya. Dan di undang-undang ini juga tercantum mengenai perhitungan uang pesangon bagi buruh yang di PHK. Jadi hitung-hitungannya sudah mulai ada di aturan ini. Di aturan sebelumnya belum muncul, tapi di aturan 1964 ini sudah muncul. Ingat ya, ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. Jadi tadi 57, ini 64. Nah, setelah periode itu hampir tidak ada peraturan perundangan yang menjadi dasar ketika kita berperkara maupun dalam perhitungan ketenagakerjaan. Lalu kemudian muncullah di tahun 2000 itu Kepmen Nomor 150 Tahun 2000. Nah, ini lebih detail lagi, lebih jelas lagi mengatur tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan. Ya. Kemudian ditentukan juga besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian. Di situ lengkap dituliskan. Nah, kalau sekarang kita ini sering mendengar kata istilah PMTK, ketika karyawan di PHK atau apa, dapat berapa PMTK? Pertanyaan sering muncul seperti itu. Nah, kalau sampai sekarang itu masih ada istilah berapa kali dapat PMTK, itu kan, itu sebenarnya istilah yang rada keliru, karena PMTK itu merujuk di Peraturan Menteri Kepmen 150 Tahun 2000 ini. Sementara kalau undang-undang yang sekarang sudah berbeda di Undang-Undang Nomor 13. Nah. Dan yang berikutnya adalah rumusan terskematisasi besaran pesangon sampai dengan kebijakan yang berlaku saat ini bersumber pada permen ini. Sehingga sampai yang sekarang pun yang Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku sekarang juga sumbernya masih mengadopsi sebagian besar dari Kepmen 150 Tahun 2000 ini. Nah, berikutnya saya memberi subjudul di lompatan sejarah, itu di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
undang-undang ini kenapa menjadi lompatan sejarah? Karena pada saat pengesahan ini banyak sekali penolakan dari elemen buruh dari berbagai daerah, dan pengesahannya pun dilakukan pada saat bangsa ini sedang krisis tahun 1998, tahun 2003 maksudnya. Yang krisis sudah dimulai sejak 98 dan 2003 kita masih merasakan krisis. Pada saat itu sih saya sendiri dan juga beberapa elemen buruh juga terlibat dalam penolakan terhadap undang-undang ini, dan ternyata pemerintah tetap saja mengesahkan undang-undang ini. Nah, beberapa poin penting yang perlu kita simak dalam undang-undang ini adalah penegasan bahwa pengusaha adalah yang memiliki, ya ini tolong ini benar-benar dicatat supaya ketika kita nanti refer sebuah perselisihan, ingat ini, pengusaha adalah yang memiliki upah, perintah, dan pekerjaan. Ya. Terus kemudian di bagian ini saya agak lompatkan sebenarnya. Ada prinsip no work no pay. Ini tercantum dengan jelas di undang-undang. Nah, terus kemudian di undang-undang ini juga mengatur mengenai LKS tripartit. Ini LKS itu adalah lembaga kerjasama tripartit, itu adalah antara serikat pekerja dengan pengusaha untuk utamanya sih untuk memecahkan berbagai masalah yang ada di perusahaan dan intinya juga untuk meredam timbulnya masalah. Nah, kemudian di undang-undang ini juga sudah diatur mengenai penyelesaian perselisihan yang sifatnya tripartit sampai dengan perselisihan hubungan industrial, sampai kemudian kasasi MA. PHI itu maksudnya adalah pengadilan hubungan industrial. Kemudian di undang-undang ini juga termaktub mengenai lembaga pelatihan kerja yang tanda kutip bisa menjadi semi outsourcing. Dan kemudian status pekerja itu juga lebih didetailkan lagi di undang-undang ini mengenai adanya PKWT, itu adalah untuk karyawan perjanjian kerja waktu tertentu. PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap. Dan PKWT itu diatur juga di sini maksimal 2 tahun atau 2 kali. Jadi 2 tahun itu 2 kali maksudnya adalah apabila perjanjian kerjasama adalah kerja itu adalah 6 bulan, maka bisa diperpanjang 2 kali, berarti 1 tahun. Kalau perjanjian kerjanya itu durasinya adalah 12 bulan, maka bisa diperpanjang 12 bulan lagi menjadi 2 tahun maksimalnya. Nah, ini penghitungan pesangon masih tetap menggunakan Kepres 150 tahun 2000. Nah, ini kenapa saya bilang ini lompatan sejarah? Ini kan berbeda sekali dengan semangat ya di undang-undang yang sebelumnya, baik 2257 maupun 1264 yang lebih pada sosial, lebih memberikan ruang bagi karyawan untuk bisa mendapatkan yang lebih, tetapi di undang-undang ini lebih detail lagi mengatur, mempersempit lah ruang-ruang itu. Kemudian yang berikutnya akhirnya adalah yang kita nikmati sekarang, dan Undang-Undang Cipta Kerja yang lahir di tahun 2000 kemarin. Pada saat lahirnya undang-undang itu pun juga pada saat bangsa sedang krisis, disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 dan ditindaklanjuti menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021. Ya. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri adalah induk dari kebijakan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 itu adalah sebagai pelaksanaan dari undang-undang sebelumnya. Dan itu lebih memuat tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, serta pemutusan beban kerja. Nah, yang saya soroti beberapa hal. Di PP nomor 35 tahun 2021, dan itu juga berarti sudah sah untuk dijalankan di semua perusahaan, sekarang adalah yang menarik adalah PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu itu bisa dijalankan selama maksimal 5 tahun dengan memberikan kompensasi 1 bulan upah setiap kali perpanjangan. Jadi kalau karyawan diperpanjang untuk tahun berikutnya dan dia sudah bekerja selama 1 tahun, karyawan berhak untuk mendapatkan imbalan atau uang kompensasi sebesar 1 bulan upah. Kemudian jenis PHK itu menjadi sangat bervariasi. Nanti di bagian akhir saya akan keluarkan apa aja jenis PHK itu. Kemudian nilai atau besaran hitungan pesangon menjadi faktor pengaruhnya menjadi lebih kecil. Ya. Terus kemudian ada penghilangan 15% dari komponen pesangon atau penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan. Nah, ini yang
undang-undang ini yang kita nikmati sekarang. Coba kita lihat untuk aplikasinya saat ini ya. Nah, karena aplikasi saat ini adalah menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 35 yang tadi sudah saya sebutkan. Maka dasar yang kita gunakan adalah aturan-aturan tersebut. Yang pertama adalah kebijakan ketenagakerjaan sudah sangat dipermudah dibanding kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya. Itu terkait dengan investasi dan penanaman modal. Kemudian dapat mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu dengan durasi maksimal 5 tahun dan dapat juga diperpanjang lagi. Kemudian juga jenis-jenis pekerja di perusahaan itu ada banyak sekarang. Ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak, ada buruh harian lepas, ada tenaga kerja dari pihak ketiga, itu yang outsourcing maupun dari BLK, Balai Latihan Kerja. Terus kemudian mendirikan perusahaan alih daya, karena di undang-undang ini juga diatur dengan perikatan kontrak seperti yang di atas, maksudnya alih daya atau outsourcing itu boleh mengikat kontrak kepada karyawan outsourcingnya dengan durasi waktu 5 tahun. Dan dengan adanya outsourcing atau alih daya itu, perusahaan atau pabrik juga menjadi dipermudah ketika mempekerjakan karyawan, di mana tanggung jawab hukum berada di pihak perusahaan alih daya. Dan besaran PHK itu lebih rendah dibandingkan kebijakan yang sebelumnya. Ini adalah contoh perbandingan di undang-undang yang pasalnya sama, ya, karena Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan PP Nomor 35 isinya mirip, yang PP 35 hanya menjadi lebih jelas dan lebih banyak. Nah, ini tampak sekali ya, kalau di Undang-Undang Nomor 13 itu ada yang dihilangkan. Kalau di Undang-Undang Nomor 13 itu ada ABCD, itu di pasal 156. Di Undang-Undang Nomor 11, pasal 156 juga, tapi cuma ABC. Yang dihilangkan adalah yang bagian C-nya. Bagian C-nya itu adalah penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%. Ya, itu hilang 15% itu. Jadi ketika perhitungan pesangon, karyawan yang di PHK ada komponen yang hilang. Sebentar Mas Tutur, mungkin supaya interaktif, kita sambil jawab pertanyaan ya. Di Boleh. kolom chat itu ada pertanyaan untuk poin B. Nah, mungkin slide sebelumnya ya. Kita cek slide sebelumnya. Untuk poin B, perpanjangan maksimal berapa kali dan berapa tahun? Mungkin slide sebelumnya. Slide sebelumnya ya. Pertanyaan dari Ferry Iriawan. Sebelumnya. Oke, ini. Ya, ini dia. Yang ini B. ya. Ya. Yang B. Durasi dapat mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak itu dengan durasi 5 tahun. Kontrak tetap per 12 bulan, tetapi kontrak itu bisa berulang sampai dengan 5 tahun. Nah, sebelum 5 tahun itu selesai, setiap perpanjangan kontrak per tahun itu ada kompensasi sebesar 1 bulan upah. Jadi perpanjangan tahun ini untuk lanjut di tahun depannya itu ada kompensasi sebesar 1 bulan upah. Berarti poinnya tahunnya ya, bukan berapa kalinya ya? Iya, tahunnya, dan itu tahunnya maksimal 5 tahun, gitu kan. Tapi itu kan kalau kontraknya selama 12 bulan, gitu. Oke. Tuh. Oke ya, lanjut ya. Oke. Nah, ini pasal-pasal PHK sangat banyak ya. Nah, terus kemudian ada sampai 17 ini kalau saya. Ya, 17 pasal mengenai PHK yang tercantum di PP nomor 35 itu, sehingga ada banyak sekali alasan perusahaan bisa mem-PHK karyawan dengan berbagai macam alasan, dan kompensasi pesangonnya ya yang ada di sini. Selamat malam Pak Wuryono. Ini saya juga sudah bikin tabulasi seperti ini. Ini pun kalau Bapak Ibu cari di Google juga banyak ini tabulasi mengenai PP nomor 35, dan kompensasi pesangonnya ini tercantum di sini semua. Ya, kalau sebelumnya pesangon itu rata-rata di angka 2, 1 itu hanya untuk yang karyawan melakukan pelanggaran, tetapi di sini rata-rata hampir tidak ada yang 2 ya kalau kita lihat. Yang 2 itu hanya kalau sakit berkepanjangan dan mengajukan
sakit ya, sakit berkepanjangan sama meninggal dunia ya. Nah, ini yang karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan ini perhitungannya sekarang menjadi 1,75, tadinya di angka dua kali perhitungannya. Nah, ini yang poin-poin yang membedakan antara undang-undang yang sebelumnya yang sudah kita bahas tadi, mulai 1257, 1264, Kepmen 150 tahun 2000, terus kemudian kita masuk ke Undang-Undang Nomor 13, dan kemudian terakhir sekarang ini kita ada di posisi di Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dengan aturan pelaksanaan di Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Begitu Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya yang dapat saya sampaikan. Juga saya perlu tambahkan juga di sini bahwa kita mau bilang apa terhadap undang-undang ini, faktanya undang-undang ini sudah menjadi sebuah hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan ini sudah dilaksanakan hampir di semua perusahaan yang saya kenal, termasuk di perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Dan apa-apa yang saya tuangkan ini adalah hasil dari saya mencoba merefleksi dari perjalanan saya. Juga saya perlu tambahkan bahwa di Kerat ini kami berisi dari berbagai macam bidang keahlian, dan kami dipertemukan sebagai alumni STF Triarkara, sehingga masing-masing anggota mengupayakan memberikan kontribusi yang terbaik bagi organisasi, dan kemudian men-sharekan pengalaman-pengalamannya pada forum Jumat malam seperti ini, supaya kami walaupun sedikit bisa memberikan kontribusi terhadap perjalanan bangsa Indonesia menuju 100 tahun merdeka di tahun 2045 yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bang Hendri. Monggo saya kembalikan ke Mas Hendri Simarmata. Terima kasih atas pembukanya. Dipersilakan Ibu Bapak Saudara untuk bertukar pengalaman mengenai bidang yang kita diskusikan ini. Sambil saya mengundang, saya bertanya dulu ke Mas Futur. Ada beberapa hal. Yang pertama mengenai perjanjian kerja waktu tertentu. Pertanyaannya pertama, apakah formulanya itu seragam untuk setiap jenis pekerjaan? Misalnya kalau manufaktur sama jasa ya, apakah sama formula isinya itu? Dan yang kedua, jenis-jenis pelanggaran, istilahnya breach of contract gitu ya. Problem-problem yang timbul yang dianggap pelanggaran kontrak itu seperti apa saja dan bagaimana dinamikanya. Jadi ada dua pertanyaan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu. Pertama mengenai formula isinya, pengaturan. Yang kedua, dinamika terkait breach of contract itu. Silakan Mas Tutur. Oke, terima kasih Bang Hendri. Kalau formulasi untuk PKWT, perjanjian kontrak waktu tertentu, itu kurang lebih sama. Hanya saja yang membedakan adalah ketika kita mengadakan kontrak itu subject of kontraknya. Kontraknya itu apakah sebagai karyawan, apa itu perusahaan bergerak di bidang apa, apakah jasa, apakah manufaktur, apakah perusahaan perdagangan, itu yang membedakan. Tapi isi-isi kontraknya kurang lebih sama. Karena prinsip kontrak adalah tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Jadi apabila kontrak itu pun melanggar undang-undang di atasnya, ya itu batal demi hukum. Jadi prinsipnya begini, ketika dalam kontrak itu disepakati, taruhlah kedua belah pihak sepakat bahwa kontrak disepakati, sekarang kita kalau ngomong soal upah di Jakarta dan Bekasi rata-rata di angka 4,7 ya misalnya, upah minimumnya di angka 4,7. Di kontrak itu disepakati bahwa antara perusahaan dan karyawan menyepakati upahnya di angka 4 juta. Nah, secara legal kontrak itu batal demi hukum karena ada pelanggaran terhadap undang-undang di atasnya atau peraturan di atasnya adalah mengenai penetapan upah minimum. Nah, tapi formula perjanjian kurang lebih sama. Baik perusahaan yang sifatnya jasa maupun manufaktur ataupun perusahaan perdagangan. Nah, kemudian
Yang kedua, mengenai jenis-jenis pelanggaran itu yang bisa memutuskan kontrak apa saja. Ada banyak. Tapi rata-rata kalau dari pihak perusahaan biasanya satu adalah wan prestasi dalam arti banyak lain. Kemudian kalau yang pelanggaran-pelanggaran lainnya ya banyak ya, yang kalau pengalaman yang sudah saya temui, pelanggaran bisa simple, bisa sifatnya karena absensi, terus kemudian mendapatkan surat peringatan 1, 2, 3, dan kemudian proses maju sampai ke PHK. Itu adalah jenis-jenis pelanggaran yang kemudian bisa memutuskan kontrak. Nah, dengan sejak kita menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu, pemutusan kontrak itu pun kita harus melalui dan menjalaninya sampai dengan proses yang tertinggi, yaitu kasasi MA. Apabila dalam proses pemutusan kontrak itu salah satu pihak tidak bersedia untuk menerima pemutusannya, pengusaha juga bisa menggugat, karyawan juga bisa menggugat. Pengalaman kami yang didampingi Pak Wuryono, itu kami sudah pernah sampai ke hal yang timbul terkait dengan kontrak kerja ya, terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Dan tentu sebelum MA tadi di presentasi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa di situ prosesnya harus dijalani semua. Proses bipartit harus ada 2 kali bipartit dan tidak ada kesepakatan, terus kemudian ada mediasi dengan pihak ketiga itu di Snaker, itu juga harus sampai tidak ada kesepakatan, baru kemudian naik ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Itu kalau putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial belum bisa diterima, juga baru bisa naik ke kasasi MA. Gitu. Saya kira itu Bang Hendri Thomas. Oke, sambil kita mengundang pertanyaan, masukan dari Bapak, saya lanjutkan satu kali lagi untuk Mas Tutur. Di masa yang lalu kan kita pernah mengalami ya, itu problem-problem licensing, izin-izin yang bermasalah, ternyata mempunyai peran atau dampak terhadap bubarnya sebuah kontrak, terutama untuk PMA ya. Jadi kontrak di atas kontrak di atas kontrak. Dalam pengalaman Mas Tutur, bagaimana kita menangani kontrak yang berlapis seperti itu, baik untuk pengusahanya maupun untuk buruhnya? Oke, kalau pengalaman lalu ketika kita masih lari-larian ke daerah Tangerang ya, kita melihat waktu itu bahwa taruhlah industri manufaktur yang waktu itu sepatu, dia mendapatkan kontrak dari subkon dari merek tertentu, terus kemudian merek tertentu mensubkonkan lagi kepada kontraktor lagi, dan kemudian baru pabrik itu membuat atau memproduksi setelah kontrak yang ketiga. Nah, kalau yang pengalaman yang saya temuin, kontrak-kontrak seperti itu, ya karena yang subjek hukumnya adalah perusahaan yang mengelola manufaktur atau mengelola pabrik itu dengan karyawan, maka yang menjadi subjek hukum ya antara perusahaan itu dengan karyawan. Perikatan kerjanya adalah antara pengusaha itu dengan karyawan. Mengenai implikasi bahwa ternyata kontraknya itu salah, atau kemudian yang memiliki kontrak kedua atau yang kontrak pertamanya itu mencabut kontrak, itu maka resiko hukum yang menanggung adalah pengusaha yang sudah menandatangani kontrak untuk memproduksi barang tertentu dan kemudian mempekerjakan karyawan, karena pengerjaan karyawan itu kan sifatnya kontrak antara individu dengan perusahaan. Karena toh dalam kontrak itu kemudian kan dituliskan siapa-siapa saja yang mengikatkan kontrak dan yang menandatangani kontrak, dan di situ jelas siapa wakil perusahaan dan siapa karyawan. Dan itu kalau karyawan biasanya atas nama sendiri, kalau perusahaan biasanya diatasnamakan bisa direktur HRD, bisa manajer HRD, ataupun siapa yang bisa dikuasakan untuk menandatangani kontrak kerjasama antara karyawan dengan perusahaan. Itu Bang Hendri. Nah, kalau pengalaman saya ketika saya bekerja di beberapa perusahaan itu memang terkait dengan perizinan-perizinan. Ya, memang kalau kita bicara mengenai ketenagakerjaan itu lapisnya cukup banyak ya. Kita juga harus memahami perizinan-perizinan yang ada di masing-masing area sangat berbeda. Sangat berbeda dalam arti apa? Kadang-kadang kita juga harus
berkompromi dengan aturan yang ada di daerah setempat. Ketika saya ikut bekerja di satu perusahaan yang berada di satu lingkungan perkampungan, itu konfliknya pasti berbeda ketika perusahaan itu ada di kawasan industri. Itu beda sekali. Nah, kalau di perusahaan perkampungan biasanya konflik hubungan industrinya kecil, tetapi konflik dengan lingkungan itu yang lumayan. Dan itu yang butuh nafas yang juga panjang, dan persiapan dari awalnya juga harus panjang dan benar-benar harus lengkap ya. Karena nanti akan ngomong soal perizinan. Perizinan itu ada banyak. Ada perizinan bangunan, ada izin kebisingan, ada izin penggunaan tenaga kerja, ada macam-macam lah. Ada izin penggunaan air tanah, terus kemudian ada macam-macam gitu kan. Nah, belum nanti kita harus pendekatan dengan sangat baik dengan warga sekitar, baik warga maupun aparat pemerintah maupun aparat desa setempat gitu kan. Sementara kalau kita di kawasan industri biasanya hal-hal yang terkait lingkungan itu sudah diselesaikan oleh pengelola kawasan, sehingga konflik-konflik dengan warga sekitar ataupun dengan aparat pemerintah setempat sudah minim. Dan tetapi jangan kemudian menjadi mudah menempatkan perusahaan di kawasan industri, karena juga konflik-konflik industrial biasanya lebih tinggi dibandingkan di perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan perumahan ataupun di lingkungan warga. Demikian, Bang Hendri. Baik, dipersilakan Ibu Bapak, saudari-saudara, kalau ada hal yang ingin disampaikan. Ya, berbicara mengenai undang-undang ketenagakerjaan itu kadang-kadang ini kan teman-teman ini kan juga banyak yang dosen ya, merasa bahwa itu bukan ranah apa itu yang akan bersangkutan atau bersentuhan dengan saya gitu ya. Beberapa ini saya lihat ada dosen, ada juga perawat gitu kan, ada juga dokter gitu kan. Tapi ketika nanti jenengan berperkara ada perselisihan dengan pihak perusahaan, ujung-ujungnya akan larinya ke sini. Itu. Ini undang-undang yang sebenarnya sih harus diketahui ya, untuk sekedar tahu, dan nanti apabila ada masalah-masalah kita bisa menghadapi masalah-masalah itu, walaupun kita juga masih punya Pak Wuryono atau teman-teman konsultan lain yang bisa membantu untuk menyelesaikan banyak hal terkait dengan perselisihan industrial. Karena seperti Pak Wuryono yang sudah pengacaranya Apindo, sekaligus juga buka kantor pengacara sendiri, itu yang beliau kalau menurut saya sih lumayan luar biasa untuk mengatasi atau membantu memberikan advokasi terkait dengan perselisihan industrial gitu kan. Saya banyak berguru dengan beliau, dan yang saya sampaikan ini banyak hal-hal yang pengalaman-pengalaman ketika bersentuhan dengan Pak Wur. Tapi tetap saja bahwa malam ini adalah forumnya saya, sehingga saya sedikit ataupun banyak dan pengalaman-pengalaman yang saya sampaikan. Pengalaman ketika kita masih bertarung menggunakan 2257 dan 1264 itu menurut saya juga mengesan, karena itu adalah masa-masa ketika kita sering ke jalan, dan ketika banyak masalah terjadi, banyak mentoknya juga, karena perangkat undang-undang ataupun perangkat peraturan yang ada waktu itu belum selengkap tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Gitu, Bang Hendri. Oke, sambil kita diskusi, ini ada sambungan dengan yang tadi saya diskusikan mengenai izin ya. Tiap provinsi kan mempunyai jenis izin yang berbeda, yang mempunyai konsekuensi terhadap perjanjian kontrak waktu terbatas ya. Misalnya tadi disebutkan tutur kawasan industri, lalu kawasan perkotaan, dan tentu nanti ada jenis pekerjaan yang misalnya katakanlah seperti ojek online. Kira-kira izin-izin itu apakah juga ada penyeragaman atau diserahkan kepada kepala daerah masing-masing? Artinya
tentu nanti dampaknya juga akan terkena pada jenis perjanjian kerja tersebut. Silakan Mas Utur. Oke, terima kasih Bang Hendri. Kalau perizinan terkait dengan pendirian usaha itu harus sesuai dengan lokasi atau daerah atau kantor pusat perusahaan itu didirikan. Misalnya ojek online. Tapi kalau dia membuka cabang ke cabang yang lain juga harus mengajukan perizinan kepada daerah tersebut. Tetapi apapun bentuk perizinan yang ada, ketika dia mempekerjakan karyawan yang berasal dari warga sekitar atau warga negara Indonesia, itu harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Saat ini undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan kemudian PP Nomor 35 tadi disebutkan. Apapun bentuk perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan, apapun bentuk perizinannya dengan daerah setempat, ketika membuat perjanjian kerja dengan karyawan itu tidak boleh melanggar atau bertentangan undang-undang yang ada di atasnya. Itu adalah PP Nomor 35 dan Undang-Undang Nomor 11 seperti tadi saya sebutkan. Prinsipnya seperti itu, Bang Hendri. Jadi dimanapun pengusaha itu membuat usaha, itu yang utama adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Itu aja yang prinsipnya. Itu sudah mandatori. Ya. Karena kalau ada perselisihan, nanti yang akan dipakai adalah dari sini. Terima kasih. Oke, silakan Henry Stephen. Terima kasih, Bung Henry dan Mas Utur. Saya mau tanya tentang tadi undang-undangan dan ketika tahu bagian detailnya, ini agak menakutkan juga. Saya sebagai pekerja lantas berpikir juga, siapa yang menjadi pelindung saya jika terjadi konflik, sementara undang-undang nampaknya tidak terlalu berpihak pada pekerja. Itu aja, Mas Utur. Terima kasih. Oke. Silakan Mas Utur. Terima kasih, Bang Hendri Stephen. Ya, ketika para dosen tidak membuat sebuah organisasi, ya ketika ada masalah ketenagakerjaan ya harus hadapin sendiri, atau bertemu pada penasihat hukum atau lawyer atau konsultan yang lainnya untuk bisa membantu permasalahan. Karena di undang-undang ini juga kita diperbolehkan kok kita mengajukan permasalahan itu dan kita membela diri kita sendiri. Itu. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan dan tidak dan diperbolehkan kalau kita menggandeng pihak lain untuk membantu pengusaha. Nah, makanya saya tadi sampaikan bahwa undang-undang ini kena ke semua sebenarnya. Ketika orang itu mengikatkan perjanjian kerja dengan pihak lain, maka kenalah undang-undang ini itu. Jadi jangan dianggap bahwa itu undang-undang tenaga kerjaan itu kan urusannya buruh yang kerja manufaktur, enggak. Itu kan. Itu. Nah, tapi ke semua bentuk pekerjaan yang ada perikatan kerja, itu ya. Itu Bang Hendri Stephen. Jadi ya monggo silakan belajar sendiri undang-undang yang ada atau berkonsultasi dengan pihak yang paham dengan ini. Dan kalau nanti ada masalah antara dosen dengan pihak yang mempekerjakannya, ya larinya bisa membela diri sendiri. Tentu kalau sudah memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai bisa membela diri sendiri, tapi kalau memang belum mampu ya bisa menggandeng pihak lain untuk menjadi konsultan atau menjadi lawyer. Gitu. Maksudnya begini Mas Utur, maaf saya. Kalau undang-undangnya itu kan berpatokan pada undang-undang. Kalau undang-undang misalnya seolah-olah memang tidak berpihak kepada pekerja, lantas apakah pekerja harus menerima saja pilihan yang memang tidak dipilihnya, dalam artian menjadi pihak yang kalah? Ya, ini bicara soal ini ya, bicara soal karmat ini ya, soal perjuangan kelas. Ya, undang-undang ini memang ketika kita bicara pada konteks yang era modern sekarang dan ketika kita harus bertanda tangan terhadap undang-undang itu ya memang pilihannya ada dua, kita terima atau kita tolak, atau ada jalan ketiga, kita bisa menegosiasikan atau tidak. Ketika kita disodori sebuah perjanjian kerja, sebenarnya ada tiga hal itu. Satu, kita bisa terima, dua, kita tolak, atau kita bisa menegosiasikan. Menegosiasikan dalam arti
tolong dong pasalnya ini bisa dirubah nggak? Tolong hal-hal yang terkait dengan pengupahan bisa dirubah nggak menjadi lebih baik, lebih menguntungkan ke karyawan, gitu kan? Sebenarnya ada area-area itu. Nah, tetapi memang kalau sudah mulai ada konflik, ya itu yang kemudian menjadi itu. Kalau pertanyaan Bang Henry, apakah kondisi tersebut kita terima atau kita tolak? Ya, kemudian ya kita kembali ke pragmatisnya lagi. Pragmatisnya kita butuh pekerjaan atau tidak, gitu kan. Kemudian yang lebih pragmatis lagi, kita butuh makan atau tidak. Kadang-kadang ketika kita pada tataran itulah, aturan itu sebenarnya menjadi tameng terakhir ketika orang atau masyarakat ada pada kondisi saya butuh makan, saya butuh bekerja. Nah, undang-undang seharusnya menjadi tameng ketika masyarakatnya ada pada posisi seperti itu. Jadi ketika terjadi perikatan kerja, toh nanti endingnya atau ujungnya itu tetap ada pada posisi di mana karyawan itu tidak terlalu di ini. Tapi ya memang dalam perjalanan bangsa kita kan seperti itu. Ada tarik-tarikan di mana kalau tadi saya sampaikan di 2257 dan 1264 lebih sosialis, dalam arti lebih banyak aturan-aturan yang memberi pagar yang cukup kuat untuk karyawan mendapatkan hak-haknya. Tapi begitu perjalanan ke sini kan kemudian banyak hal yang investor dimudahkan untuk berinvestasi di Indonesia. Itu, Bang Hendri. Ini ada pertanyaan dari Semi. Perusahaan saya akan mengakuisisi perusahaan lain, tapi tidak mau memakai karyawan dan meminta perusahaan yang akan diakuisisi memutus hubungan kerja. Peraturan yang jelas mengenai hal ini bagaimana? Kalau misalnya saya sedang terikat pada perusahaan A, terus kemudian perusahaan A ini akan merger dengan perusahaan B, pilihannya ada dua. Satu, perusahaan A harus menyelesaikan dulu semua tanggung jawab dia terhadap karyawannya yang dia pegang. Gitu kan. Nah, kemudian kalau perusahaan A itu merger dengan perusahaan B, itu karyawan bisa juga di PHK, diputus hubungan kerjanya. Tetapi kalau karyawan itu bersedia masuk menjadi bagian dari perusahaan B, itu ya sah-sah saja. Dan itu masa kerjanya tidak boleh diputus, harus tetap berlanjut. Jadi kalau si karyawan tetap ada di perusahaan A sebelum pindah ke B, dan dia mau diselesaikan hubungan kerjanya, ya harus diselesaikan sebagai PHK, dan itu mendapatkan haknya karyawan sesuai dengan perhitungan yang ada, gitu kan. Tapi kalau karyawan yang menolak untuk itu kalau memang dia mau selesaikan semua. Tapi kalau kemudian ada karyawan yang tetap mau ikut serta dalam merger dan bergabung di perusahaan B, ya sah-sah saja. Tapi masa kerja dia di perusahaan A tidak boleh hilang. Dia tetap harus taruhlah di perusahaan A dia sudah bekerja 5 tahun. Begitu join di perusahaan B, karena kepemilikannya berubah atau merger, itu maka masa kerja 5 tahun tadi tidak boleh hilang. Tetap dia harus nyambung, gitu kan. Karena jumlah total tahun atau pengalaman kerja itu mempengaruhi nanti di perhitungan pensiun maupun pesangonnya. Itu tidak boleh hilang. Saya kira gitu ya, Bang Seni ya. Tuh. Baik, ini juga ada pertanyaan mengenai review kenaikan gaji. Jika perusahaan sudah menyetujui dan menandatangani PKB dengan serikat pekerja, akan tetapi tidak bisa mewujudkan dengan alasan perusahaan merugi, apakah perjanjian kenaikan gaji bisa diminta oleh pekerja? Karena 6 tahun tidak ada review. Silakan Mas Tutur. Oke, terima kasih. Ini dari Pak Wahyu Kudus ya, ini curcol juga ya mungkin ya. Karena memang kondisi sekarang ini itu banyak dimanfaatkan untuk pengusaha untuk tidak menaikkan gaji. Hanya saja dalam pelaksanaannya kan kita tetap juga harus melihat ya. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan rekan-rekan HRD dari Cikarang, Bekasi, Kerawang itu. Contoh kalau perusahaan otomotif ya, otomotif itu di tahun kemarin sampai ada yang bilang itu tinggal 15% total produksinya, dan kalau total produksinya 15% ya kita bisa bayangkan. Terus kemudian elektrik
itu kemarin juga tinggal 30-an% ya, kemarin ketika parah-parahnya di tahun 2020 ya. Ya, kita juga tetap harus melihat lah fakta yang ada terkait dengan perusahaan itu seperti apa. Karena kan mau tidak mau pembayaran gaji ataupun kenaikan gaji yang kita usulkan itu kan sesuai dengan kondisi perusahaan. Sejauh alasan perusahaan bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir kita juga harus bisa memaklumi kondisi yang ada gitu kan. Tapi kalau alasan itu hanya dibuat-buat, ya sebenarnya kita bisa meminta pertanggungjawaban kepada pihak manajemen apa alasannya, dan kita juga bisa menuntut untuk meminta bentuk laporan tertulisnya. Kalau memang merugi, buktinya mana gitu kan. Tapi segala sesuatu terkait dengan tuntutan ataupun permintaan itu sifatnya pengajuan loh ya. Kita harus mengedepankan win-win pada posisi sekarang ini. Kita sifatnya adalah pengajuan. Pengajuan itu artinya bisa diterima atau ditolak. Kalau pada posisi yang ekstrim, ya, yang seperti di beberapa perusahaan yang saya kenal di kawasan industri, yaitu kemudian menggalang solidaritas dengan serikat pekerja. Kemudian serikat pekerja membuat meminta pertemuan dengan pihak perusahaan. Jadi kalau dari Mas Wahyu, Pak Wahyu dari Kudus, Pak Wahyu Kudus ini, yang bisa dilaksanakan adalah mungkin bertemu dalam forum bipartit, gitu ya, antara pihak karyawan dengan pihak perusahaan untuk menanyakan mengenai hal ini. Tapi ini juga dalam pengalaman saya juga antara ngeri-ngeri sedap kalau kita memberanikan diri bertemu dengan pihak perusahaan, karena kemudian nanti kita sudah punya cap tertentu. Ketika kita kritis, ketika kita banyak mempertanyakan terkait kebijakan perusahaan, itu menjadi sebuah tanda tertentu dari pihak perusahaan. Maka yang perlu dilakukan adalah ya sebaik mungkin lah, dan formulasikan pertanyaannya sebagus mungkin supaya perusahaan tidak merasa tersinggung atau apa. Karena kita juga menghadapi, saya juga ada kerjasama atau menjadi pengurus dari gerakan kemajuan ekonomi Indonesia, dan di situ isinya adalah banyak UMKM ya. Kalau UMKM itu kan ketika kita hanya punya 2 atau 3 pekerja, itu kan juga rada repot ya mengelolanya. Rada repot dalam arti kenaikan gaji yang diharapkan kan juga harus benar-benar diperhitungkan dengan tingkat penjualan atau tingkat kemajuan perusahaan. Jangan sampai nanti mengikuti PKB, ya sudah tanda tangan PKB, dan kemudian ada kewajiban menaikkan upah, tapi ternyata harus diikuti kenaikannya, tapi ujung-ujungnya malah perusahaan yang nanti ujungnya bangkrut, kan malah repot. Ya. Nah, tapi tetap saja harus dilihat sejauh mana kemampuan perusahaan untuk mengikuti PKB yang ada. Memang kalau sudah ada tercantum dalam PKB, itu seharusnya memang dijalankan. Tetapi apabila ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh para pihak, maka apa yang ada di PKB itu, utamanya ya hal ini terkait dengan kenaikan gaji, itu bisa dirundingkan lah. Saya kira itu ya Pak Wahyu dari Kudus. Tadi juga ada pertanyaan di chat. Yuk langsung. Yuk. Ya, tadi di chat ada pertanyaan, lebih menguntungkan mana perjanjian yang sifatnya tertulis ataupun lisan? Tergantung ya, tergantung ini. Tapi kalau hubungan kerja akan menjadi sangat valid apabila itu tertulis. Ya. Perjanjian kerja itu harus tertulis. Karena apa? Ketika ada perselisihan, di belakangnya kita punya pegangan. Ya. Apabila perjanjian kerja itu sifatnya hanya lisan, karena pertemanan atau apa, nanti ketika ada perselisihan repot. Gitu ya. Repot. Dan lebih baik tertulis. Tertulis sekecil apapun tulisannya, itu lebih baik tertulis. Tapi kalau kita mengikuti aturan yang ada atau undang-undang yang ada, perjanjian tertulis pun ada syaratnya, harus mencantumkan apa-apa, itu ada banyak syaratnya. Tapi tidak terlalu ribet juga sebenarnya, bisa tertuang dalam satu halaman. Yang penting ada pihak yang memberikan pekerjaan, ada pihak yang menerima pekerjaan, terus kemudian statusnya apa, upahnya apa, terus kemudian ada hal yang harus dijalankan ada kewajiban yang dijalankan oleh perusahaan, ada kewajiban yang harus dijalankan oleh karyawan. Itu
dituangkan dan kemudian tanda tangan para pihak di atas materai. Itu sudah menjadi sebuah pegangan yang cukup kuat. Kalau di aturan sendiri, di undang-undang yang ada sendiri, semua bentuk perjanjian perikatan kerja itu harus didaftarkan di Disnaker supaya dicatat. Sebenarnya sifatnya hanya pencatatan dari pihak Disnaker supaya nanti perusahaan A atau pengusaha memiliki keadaan berapa yang sifatnya PKWT, berapa yang PKWTT. Kan itu ada datanya nanti di Snaker gitu. Begitu pula nanti kalau ada penyelesaian baik itu mengundurkan diri maupun proses PHK dan mendapatkan pesangon itu juga harus didaftarkan dari Snaker supaya dicatat juga bahwa yang ini sudah tidak lagi bekerja. Begitu kira-kira dari beberapa pertanyaan yang tadi dapat saya jawab. Baik, terima kasih. Kita masih mempunyai waktu 5 menit. Apakah masih ada komentar, masukan, tanggapan dari bahasan kita pada malam hari ini? Tentunya bagi kami dari kelompok analisis Dirgakara, kajian ini memberikan gambaran mengenai berubahnya dunia kerja saat ini. Oke, ini ada pertanyaan susulan di chat. Sejauh yang saya tahu tentang Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama, tahun 2003, membatasi anak untuk tidak dipekerjakan. Ada batasan 13 tahun, karena alasan kemiskinan diperbolehkan, asal bukan pekerjaan terburuk anak. Apakah di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga eksplisit melindungi pekerja anak? Dan jika ya, spesies sejauh mana saat ini anak yang dipekerjakan pada masa COVID ini sebetulnya konvensi ILO umurnya udah ada, tapi silakan Mas Tutur di. Oke, untuk pekerja anak memang juga di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 itu sama persis sebenarnya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya terkait dengan pelindungan terhadap pekerja anak. Saya mohon maaf tidak terlalu mendalami bagian itu, bagian mengenai pekerja anak, tapi setahu saya memang ada pelindungan khusus untuk pekerja anak. Misalnya, pekerjanya tidak boleh lebih dari berapa jam, terus kemudian pekerjanya harus di siang hari, dan minimal umurnya adalah 13 tahun. Minimalnya seperti itu. Itu yang sejauh yang saya tahu. Mungkin kalau nanti bisa chattingan pribadi, saya akan lampirkan undang-undangnya yang terkait mengatur tentang itu. Bang Hendri, yang terkait dengan ILO mungkin juga bisa bantu jawab ya. Kalau seandainya terkait itu. 15 tahun itu kan umur dewasa kita 18 ya. Jadi 15 tahun sampai 18 itu dilindungi oleh konvensi ILO. Jadi boleh kerja, tapi jamnya tadi yang disampaikan oleh Mas Tutur, jamnya memang tidak sebanyak 18 tahun ke atas. Jadi bedanya dari situ. Tapi umur 15 itu memang batas yang diakui oleh ILO. Jadi tidak bisa dianggap buruh anak ya. Tapi kurang dari 15 ya, itu masuk kategori buruh anak. Baik, ini pertanyaan terakhir yang masuk dalam forum kita pada malam hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 menit lagi pukul 9. Kami dari kelompok kerja analisis Dirgakara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak, menyempatkan untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan juga memberikan masukan kepada kami, kelompok kerja analisis Dirgakara, mengenai bagaimana mengembangkan kajian dunia kerja saat ini, terutama yang juga terkait dengan migrasi teknologi, tapi juga migrasi manusia. Atas segala perhatian dan penerimanya, kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam dan salam sehat.